Sebuah pesan masuk ke saya. Bunyinya begini, "Bang, 6 tahun yang lalu ibu saya meninggal dunia. Saya sedih, berasa banget kehilangan. Semakin sedih lagi ketika mendapati kenyataan bahwa ayah saya kemudian memutuskan menikah lagi. Bahkan ketika belum genap 100 hari kepergian ibu. Bagaimana bisa ayah melakukan hal itu? Tanah kuburan ibu saja masih basah. Saya sedih, Bang." Tanpa mikir panjang, saya sih kemudian gak heran. Laki-laki kan emang sering begitu. Jangankan istri baru meninggal, istri masih hidup saja ada lelaki yang main belakang, selingkuh sembarangan, lupa sama orang di rumah yang telah menemaninya dari nol, lupa sama orang yang telah rela berkorban nyawa demi melahirkan anak-anaknya. Ada kan? Pasti ada. Tapi nggak semua laki-laki demikian. Lebih banyak lelaki yang setia, yang menghargai pasangannya apa adanya dia. Lanjut, kita bahas curhatan di atas ya. Barusan cuma lintasan pikiran saja, jangan diambil hati, cuekin aja ya. Nah, yang berikutnya kita serius, oke? Begini, kita sering kan mendengar bahwa lelaki itu mudah sekali menikah lagi ketika ia ditinggal mati istrinya. Wajar sih, dan gak ada larangan kan? Agama juga membolehkan. Kebutuhan biologi seorang lelaki itu lebih tinggi dibandingkan seorang perempuan. Beneran, laki-laki kalau seminggu saja kebutuhan ranjangnya tidak terpenuhi, bisa cenat-cenut itu kepala. Dua-duanya, kepala atas juga kepala bawah. Sama. Kemudian, lebih parah lagi kalau sampai berlanjut lebih lama emosinya bisa labil, kerja nggak konsentrasi, dan sebagainya. Kalau begini kan berabe urusannya. Dia bisa marah-marah nggak jelas cuma karena urusan yang sepele sekali. Makanya jarang ada lelaki yang bisa bertahan hidup sendirian setelah ditinggal pergi. Beda dengan perempuan, kebutuhan biologisnya nggak seberapa. Sebulan 2 bulan nggak disentuh juga nggak masalah kok. Bagi mereka, asal nyaman, bahagia, dan jiwanya tentram, ya sudah cukup. Makanya nggak heran sering kita dengar ada seorang perempuan yang sendirian menghidupi anak-anaknya sampai dia tua. Coba kalau laki-laki, mana ada? Kalaupun ada, paling bisa dihitung jari jumlahnya 1 atau 2 saja. Bener? Laki-laki ketika ditinggal mati istrinya, ya dia bakalan cari pengganti. Sedikit sekali lelaki yang bisa hidup sendiri. Mereka nggak bisa mengerjakan ini sekaligus. Harus bekerja mencari sesuap nasi, ngurusi rumah agar tetap rapi, dan menjaga anak supaya nutrisinya terpenuhi. Itu hal berat dan hampir bisa dipastikan sedikit sekali lelaki yang bisa mengatasi. Maka sekali lagi, gak ada yang salah dengan lelaki yang menikah lagi ketika ditinggal mati kekasih hatinya. Cuma di kasus ini salahnya adalah lelaki itu cepat sekali berpindah ke lain hati. Itu sih seharusnya dia bisa menahan diri dulu, setidaknya diam dulu setahun lah, atau setelah 100 hari. Dia pun seharusnya mengomunikasikan dengan baik ke anak-anaknya, ke semua keluarga intinya, bicara dari hati ke hati, jujur. Dan bagi seorang anak, gak ada alasan menghalangi orang tua kita kawin lagi, karena beliau juga butuh asupan biologi, butuh belayan dan sentuhan, juga kasih sayang. Kita sebagai anak memang bisa menghidupi dan menyediakan sesuap nasi, tapi ada urusan lain yang kita tentu tidak bisa atasi. Maka sekali lagi, biarkan saja orang tua kita menikah lagi.